Tes, saya Imran. Tes, 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 tes. Masuk. Saya tes. Tes, 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 tes. Masuk. Hah? Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji syukur kita boleh beribadah lagi pada ibadah Minggu hari ini, tanggal 18 Juli 2021. Walaupun ibadah ini dilaksanakan secara live streaming, tapi kita beroleh waktu yang baik dari Tuhan untuk
Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memokota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara, kita memasuki saat pengakuan dosa. Pertama-tama diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Saudara-saudara, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri.
Bersama-sama kita mendengarkan hukum Allah menurut Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan Alkitab dari Keluaran pasal 22 ayat 28 sampai 31. Pembacaan Alkitab boleh dibuka dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 28 sampai 31. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga hamba sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengarkan pembacaan Alkitab dari Keluaran 22 ayat 28 sampai 31. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Keluaran 22 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-31 dengan judul Berbagai-bagai peraturan. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak
yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur boleh beribadah pada saat ini. Saya secara pribadi dan keluarga mengucap syukur karena boleh melewati masa isolasi. Saya terpapar COVID tanggal 19 Juni yang lalu kemudian tanggal 3 Juli rapid kembali dan sudah dinyatakan negatif. Saya dan Butet, kami waktu itu mencari tempat isolasi tapi semuanya penuh. Saya telepon Bapak Dokter Kamboji, penuh rumah sakit Cikini, beberapa lagi pihak penuh semuanya. Lalu berkonsultasi dengan Ul, ya, dia perawat di Pantai Indah Kapuk, dan dia mengatakan bisa isolasi di rumah. Cuma karena saya berdua dan di rumah juga ada beberapa orang, jadi saya pikir saya lebih baik isolasi di tempat lain. Kami pergi ke Pamulang, kebetulan ada rumah yang kosong dan ada perabotnya, saya dengan Butet isolasi di situ. Dan beberapa hari kemudian Ibu Arta pulang dari dinas dari Sumatera Utara, lalu dia merasa nggak enak, dia rapid di kantornya, PCR di kantornya dan juga dinyatakan positif. Dia isolasi mandiri di rumah. Jadi yang kemudian mengerahkan kami, ya juga ada beberapa teman. Kemudian kami beli beberapa obat, vitamin, dan kami menjalani. Nah, saya tidak pernah berharap bahwa saya akan terpapar, tapi ya COVID itu kan tidak pilih-pilih orang. Siapa saja bisa kena. Oleh karena itu setelah pengalaman ini saya berkata dalam diri saya juga kepada anggota keluarga harus prokes, harus jaga protokol kesehatan. Kalau memang tidak penting-penting amat jangan keluar dan juga tidak perlu bertemu. Karena memang itu yang dihimbau oleh pemerintah. Jadi ya tidak enak memang menjalani masa isolasi terutama kalau kena virus itu ya. Saya punya kepala pening, peningnya itu lama ya. Itu dunia kayak sempit ya, badan pegal, nggak enak. Hilang penciuman, tapi rasa makan saya itu tetap ada, itu saya syukuri. Kalau Butet itu penciuman hilang, rasa makan hilang. Ya, Mama Butet juga, Ibu Arta juga begitu hilang. Ya, Ibu Arta malah menurut apa yang dia ceritakan itu dia agak berat dia rasa, tapi ya dia terus bernyanyi di kamar. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah COVID itu tidak pilih-pilih orang. Yang kedua, kalau memang kita lagi terpapar harus bersyukur, tidak boleh menyalahkan orang, tidak boleh menyalahkan siapa-siapa ya. Yang paling penting itu harus menghadapinya dengan penyerahan total kepada Tuhan. Karena kalau kita punya pikiran macam-macam, misalnya barangkali kenapa harus terjadi, kenapa begini begitu, mungkin tidak ada yang memperhatikan. Kalau saya sih bersyukur ya banyak yang memperhatikan ya. Makanan dikirim oleh, kebetulan ada ponakan dekat situ, Devi, dia kirim terus, ada Pak Jemi juga kirim terus, bahkan dari berbagai-bagai pihak datang mengirimkan makanan, minuman, buah-buahan, bahkan kue-kue dan lain sebagainya. Itu kita syukuri. Setelah hari yang ke-10, kepala saya agak ringan, itu saya memuji Tuhan. Ya, dan selanjutnya ketika kita mulai rasa enak dan rapid dikatakan lagi negatif, memang bersyukur, puji Tuhan. Jadi Butet memang awalnya agak berat ya, dia pegal ya sampai gelisah. Saya sudah nggak enak, harus perhatikan bangun, harus raba badannya panas atau tidak. Yang penting menurut saya jangan sampai demam. Kalau Mama Butet itu dia demam agak lama ya, tapi dia berjuang sendiri dengan mengkonsumsi obat dan juga vitamin-vitamin. Jadi harus menghadapi semua dengan iman. Karena kalau tidak dengan iman kita akan kepayahan ya. Karena kondisi seperti itu ya harus diakui, memang berat.
Ya, jadi lakukan apa yang bisa dilakukan. Kebetulan Butet dia lagi praktek di GKJ Nehemia, jadi walaupun keadaannya berat dia berusaha untuk mengikuti sum-sum bahkan memberikan pelayanan-pelayanan. Demikian juga saya beberapa kali memang harus melayani karena ada jadwal. Jadi lakukan apa yang kita bisa lakukan, kemudian hadapi dengan penuh penyerahan, pikiran jangan macam-macam, dan syukuri setiap hal. Saya ada perubahan sedikit, saya syukuri. Dan yang paling penting itu selalu ada persekutuan, ya, walaupun kita lakukan secara virtual. Terima kasih teman-teman pemuda majelis jemaat yang mengunjungi kami secara virtual. Dan juga kami secara keluarga walaupun berbeda rumah, jarak, tetap membuat persekutuan secara virtual, bernyanyi, berdoa. Dan meskipun saya sebagai pendeta, saya merindukan momen-momen seperti itu. Firman itu adalah kekuatan kita. Jadi itu adalah bagian yang perlu untuk saya sampaikan. Terus berjuang teman-teman yang lagi isolasi, jangan menyerah, harus tetap bersyukur, bernyanyi kalau perlu, ya. Saya punya lagu kesukaan selama saya isolasi itu Perubahan Ajaib dari Gita Baki. Perubahan ajaib terjadi padaku. Itu lagu kesukaan yang saya suka nyanyikan setiap pagi. Saudara-saudara, demikian pengalaman saya. Terus menjaga kesehatan, berjemur, ya, yang dulu saya jarang berjemur, ya sekarang harus berjemur, ya. Puji Tuhan, Iin, Imran, dan Beng mereka kuat, imunnya bagus, ya. Kita berdoa juga untuk seluruh jemaat dan teman-teman yang kemudian sedang menghadapi situasi yang sama. Semoga diberikan kesehatan yang kuat, ya. Beberapa warga kita juga, teman-teman saudara-saudara kita juga lagi terpapar, tapi saya dengar sudah pulih, ya. Bersyukur kepada Tuhan. Dan sekali lagi kita harus menjalani situasi ini dengan penuh keyakinan, lakukan apa yang baik, lakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan jangan terus terkurung dalam sebuah keadaan yang betul-betul membuat kita makin berat. Hati ini harus dibuka, jiwa harus didorong untuk berkata, pujilah Tuhan senantiasa, pilih lagu-lagu yang disukai supaya bisa kita nyanyikan. Itu sedikit sharing dari pengalaman kami di rumah atau kami sekeluarga, khususnya saya, Ibu Arta dan Butet. Baik saudara-saudara, pembacaan hari ini itu berisi beberapa hal yang disebut hukum wajib bagi bangsa Israel. Ini hukum mutlak, ya. Sebenarnya hukum-hukum sosial yang dikatakan ini itu terdapat dari pasal 22 tadi ayat 15 sampai pasal 23 ayat 9. Itu hukum-hukum sosial yang memang harus disampaikan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel sebagai suatu kewajiban yang mereka harus lakukan. Nah, memang inti daripada peraturan-peraturan itu adalah sebuah sikap etis, sebuah sikap bagaimana peduli kepada orang lain, terutama peduli kepada orang susah dan miskin. Itu di ayat 23 dan di ayat 24 itu penekanan mengenai sikap etis itu sangat jelas. Nah, khusus di ayatnya yang ke-28 sampai 31 itu berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, supaya kita menghormati Tuhan, ya, dan para pemimpin. Kita tidak boleh mengutuk Tuhan, tidak boleh ada kata-kata kutuk terhadap Tuhan, dan kita tidak boleh menyumpahi para pemimpin atau pemerintah kita. Nah, kutuk itu adalah suatu istilah di mana orang lain kalau bisa binasa, di mana kalau bisa orang lain itu tidak ada, tidak boleh ada lagi. Nah, ini tidak sesuai dengan sifat Tuhan. Tuhan itu maha pengasih dan memang kita tidak pantas untuk mengutuk Tuhan karena Dia maha kuasa. Dan yang kedua, kita tidak boleh menyumpahi para pemimpin. Pemimpin itu dalam teologi Kristen itu dianggap sebagai wakil Allah, ya, dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Apalagi dulu kalau yang disebut pemimpin itu, selain dia adalah pemimpin politik, dia juga berperan dalam bidang kerohanian. Ya, karena itu memang harus didukung. Tidak boleh menyumpahi para pemimpin, ya. Belakangan ini saya lihat orang kadang-kadang mudah sekali menyumpah-nyumpahi para pemimpinnya, baik yang di daerah maupun yang di pusat. Nah, secara Kristiani kita sebagai warga gereja tidak boleh melakukan itu. Yang kita lakukan adalah mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka. Yang kedua, saudara-saudara, ajaran yang kemudian disampaikan dalam pembacaan
di ayat 28 sampai 31 tadi ialah supaya kita mempersembahkan hasil atau buah sulung. Ya, baik dari pertanian maupun dari peternakan. Bahkan dikatakan tadi anak-anak sulung juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau anak sulung itu artinya bukan dipersembahkan dalam arti disembelih ya, karena dulu-dulu ada tradisi atau ada sebuah keyakinan yang mempersembahkan anak sulung. Memang itu disembelih ya, dikorbankan. Tetapi ini dipersembahkan artinya untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi anak-anak sulung dalam tradisi Ibrani Israel pada waktu itu diserahkan untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, terkait dengan hasil usaha pertanian maupun peternakan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Saya kira tradisi ini masih kita temukan bukan saja di Israel tapi juga di lingkungan kita. Di daerah Sulawesi Tengah ada pengucapan syukur atas panen. Ya, saya ingat dulu waktu masih kecil, kalau kita sudah mau panen, maka kita memotong satu petak sawah, ya, memotong padinya, lalu kemudian dibersihkan, dikumpulkan bulir-bulirnya dan itu dibawa ke gereja. Ya, dalam rangka pengucapan syukur yang diistilah beberapa daerah di Poso Padungku begitu ya. Jadi kita merayakannya. Padungku bukan cuma saja mempersembahkan hasil buah sulung, tetapi juga kita mengundang masyarakat lain dari daerah lain untuk menikmati hasil panen kita, dan itu gambaran bagaimana pengucapan syukur yang tadi kita baca juga masih kita temukan dalam kehidupan kita. Jadi intinya memberikan pengucapan syukur dalam rangka hidup sebagai orang-orang yang diberkati. Yang ketiga, supaya kita hidup kudus. Tadi dikatakan kita harus menghindari kenajisan, dan salah satu hal, ada banyak hal yang najis di aturan Israel, tapi salah satunya adalah tidak boleh memakan binatang yang sudah diterkam binatang buas, dan itu hanya pantas diberikan kepada anjing. Jadi intinya di sini adalah supaya kita tidak melakukan hal-hal yang najis. Kalau dalam konteks sekarang, kenajisan itu berhubungan dengan dosa. Jadi semua hal yang terkait dengan dosa jangan kita lakukan. Nah, saudara-saudara, tema hari ini adalah naikkanlah atau nyatakanlah syukur dalam setiap keberhasilanmu. Jadi salah satu poin tadi mengucap syukur ya, yang kita harus berikan dalam segala hal. Saya punya pandangan begini, setiap orang itu diberikan keberhasilan oleh Tuhan, tidak ada yang tidak. Setiap orang diberikan keberhasilan. Apakah keluar dari persoalan atau berhasil dalam studi pekerjaan, pasti pernah Tuhan memberikan keberhasilan, dan itu harus kita syukuri. Karenanya saudara, jangan pernah lupa untuk mengingat keberhasilan itu. Sifat manusia itu mudah lupa. Ya, karena mudah lupa dan dia selalu mengeluh seolah-olah Tuhan tidak pernah menolong dia. Jadi hari ini saya ingin mengatakan Tuhan selalu memberikan kepada kita keberhasilan. Ya, saya selalu mengingat keberhasilan itu dan menaikkan itu sebagai bagian pengucapan syukur saya. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berhenti bersyukur. Ingat Tuhan selalu memberikan keberhasilan. Jadi bersyukurlah setiap waktu. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam sejarah hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan telah perbuat. Jadi saya tidak mengurai panjang lebar lagi, cuma mau mengatakan jika kita berhasil, nyatakanlah syukur. Dan syukur itu ada baiknya kita hubungkan dengan bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan, memberikan apa yang terbaik, dan juga menjaga hidup supaya kita tetap kudus, yaitu jangan melakukan apa yang Tuhan larang. Jadi apa yang dikehendaki, itulah yang kita ingat dan kita wujudkan. Itulah yang bisa kami sampaikan dalam ibadah ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudara, mari kita berdoa, mendoakan persembahan, juga kita akan menaikkan syafaat kita, dan mengakhiri doa ini nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terimalah persembahan kami, yang kami nyatakan sebagai ungkapan syukur atas setiap keberhasilan yang Tuhan berikan, atas setiap berkat yang nyata dalam kehidupan kami, melalui keadaan-keadaan kami.
Kami yakin bahwa dalam kondisi pandemi ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah semuanya bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bersyukur dalam setiap keadaan. Sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa, bukan Allah yang mengurangi, bukan Allah yang meruntuhkan, bukan Allah yang menjatuhkan, melainkan Allah yang memberkati, Allah yang mengangkat, Allah yang menolong. Meski kacamata manusia kami melihat mungkin ada kondisi-kondisi yang berat karena sakit, karena kesusahan, tetapi Tuhan, Engkau bekerja di sana dan selalu membuat orang berhasil di dalamnya. Jadi tidak ada situasi yang benar-benar merupakan situasi yang disebut sebagai penderitaan seutuhnya. Karena meskipun ada kondisi yang problematik, Allah bekerja di sana bagi kami. Itulah sebabnya Bapa, kami mensyukurinya dan hari ini kami memberikan persembahan, terimalah dan kuduskanlah. Kami bersama-sama berdoa bagi GKST Glory Jakarta, bersama Pos Kebaktian Cibubur dan Pos Kebaktian Bekasi. Tuhan, Engkau memberkati kami dimanapun kami berada, bersama seluruh simpatisan. Kami berdoa bagi warga kami yang sakit, Ibu Velma Pasoa Valenta, Bapak Rosano Robert Bungundapun. Kami juga mendoakan dari sini untuk hamba-Mu, salah seorang pendeta GKST, Pendeta Oscar Tumonggi, yang harus mengikuti proses medis di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Bahkan kami juga dari jauh mendoakan Bapak Pendeta J. Melaham, mantan Ketua Umum Sinode, dalam usia tuanya dan kelemahan tubuhnya. Kami juga mendoakan hamba-Mu sebagai pelayan kami, Diaken Risma Tadayu. Kami juga mendoakan seorang warga satu orang warga GKST yang kemudian dirawat di Jakarta di Rumah Sakit RSCM, Bapak Yanes Mesepi, didampingi oleh Ibu, istri terkasih Dewi Labori. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati. Kami mendoakan Angga Adi Wardana yang juga sakit, calon mempelai yang dalam proses pembimbingan nikah. Tuhan jamah Angga supaya dia beroleh kepulihan. Kami juga mendoakan Ibu Selvi Timisela dan Saudari Tina Marpaung. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa untuk kekuatan-Mu yang mengalir dalam setiap orang, terutama saudara-saudara kami yang sakit. Kami mendoakan dalam pemulihan Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangela, Bapak Hans Tondawani, Ibu Anami Inka, Saudari Teresia Anastasia Darise, juga saudara-saudara yang lain yang juga dalam proses pemulihan. Tuhan memberikan kekuatan. Kami mendoakan orang-orang tua di lingkungan pelayanan kami, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta MY Kasodu dan Ibu, Ibu Pendeta Ana Nenoharan, Wila Lipu dan Bapak Pendeta Nenoharan, juga Ibu Pendeta Bogar Sivi, Bapak Yare Mosepe. Tuhan kiranya tetap memulihkan setelah kembali pulih dari keadaan sakitnya. Kami juga mendoakan Ibu Penyami Sigilipu, Tuhan tetap jamah dan memberikan kekuatan padanya. Demikian Bapak MB Tobogu, Tuhan berkati orang-orang tua kami ini dalam seluruh keberadaannya. Kami mendoakan yang berulang tahun 12 Juli 2001 Bapak Yules Kelo, 15 Juli 2021 Ninyoman Reniastuti Parwata, 15 Juli 2021 Sarah Sofia Lumunon, 16 Juli 2021 Pendeta Abdi Sainal Tancikoti, 16 Juli 2021 Ibu Pendeta Ana Nenoharan Vilelipu, 17 Juli 2021 Penatua Yulita Mayasari, 17 Juli 2021 Saudari Elma Fin Pooa. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Demikian kami mendoakan keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 12 Juli 2021. Keluarga Bapak Ritson Manyonyo dan Ibu Kristina Silpa. Tuhan memberkati langkah hidup mereka selanjutnya. Semua keluarga kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tolonglah keluarga-keluarga seluruhnya dalam menghadapi kondisi yang berat ini. Kami mendoakan pelayanan pemuda, berkati pengurus pemuda, berkati ibadah-ibadah mereka.
Juga berkati rencana ibadah HUT ke-72 GKST yang akan dilaksanakan oleh pemuda GKST Gloria Jakarta hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati rencana ini. Tuhan memberkati para perantau, mereka yang berlayar di mana-mana. Tuhan memberkati panitia pembangunan. Tuhan memberkati pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya, pos kebaktian GKST Bekasi dan sekitarnya. Tuhan memberkati panitia pembangunan. Tuhan memberkati seluruh rencana mereka. Tuhan memberkati bangsa negara, pemimpin dari pusat sampai daerah, para aparat, tenaga medis, pasien, dan semua orang yang bekerja, terutama dalam memerangi COVID. Tuhan berkati gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di DKI. Tuhan memberkati GKST, pelayanan, Tuhan pelayanan-pelayanannya. Tuhan memberkati majelis sinode. Tuhan memberkati wilayah-wilayah penginjilan. Tuhan memberkati semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang beribadah saat ini. Tuhan memberkati keluarga besar El Safan. Tuhan memberkati Pak Ritson dan Ibu Silpa bersama-sama seluruh yayasan untuk menangani, mengembangkan pendidikan di Yayasan El Safan. Tuhan memberkati seluruh persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda di mana saja berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami persembahkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Pinehas Jenjengi, GKST Gloria Jakarta, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan. Hari Minggu 25 Juli 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi GKST Gloria Jakarta. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara live streaming melalui akun Facebook Grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Bimbingan nikah. Jadwal bimbingan nikah kepada calon mempelai Angga Adiwardana dan Sarah Sofia Lumunon pada minggu depan adalah sebagai berikut. Bimbingan nikah pertama, hari Senin 19 Juli 2021, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, via Zoom. Bimbingan nikah kedua, hari Rabu 21 Juli 2021, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, via Zoom dengan pelayan Pendeta Pinehas Jenjengi, Penatua Rosiana Tobondo, Penatua Petrus Tolage. Mohon dukungan doa jemaat. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-72 Pemuda GKST, kami Pemuda Jemaat GKST Gloria Jakarta turut mengundang teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah syukur hari ulang tahun Pemuda GKST dengan tema Pemuda GKST siap maju dalam regenerasi, hidup mandiri dan berkualitas. Melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi, Liturgos Saudari Nyoman Reni. ID Zoom 844 280 66119. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria, BNI dengan nomor rekening 0348013888 atas nama Ninyoman Reni Astuti Parwata. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 12 sampai dengan 18 Juli 2021. Ulang tahun kelahiran 12 Juli Bapak Yules Kelo, 15 Juli Saudari Ninyoman Reni Astuti Parwata, 16 Juli Bapak Pendeta Abdi Zainal Tancikoti, dan Ibu Pendeta Ana Nenoharan Wilelepu. 17 Juli Saudari Yulita Mayasari dan Saudari Elma Vien Pooa. Ulang tahun pernikahan 12 Juli Bapak Ritson Manyonyo dan Ibu Kristina Silpa. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Pendataan anggota jemaat. Dalam rangka memperkuat database jemaat, maka Majelis Jemaat melakukan pendataan ulang keanggotaan jemaat GKST Gloria Jakarta. Mohon kesediaan jemaat mengisi Google Form yang akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau WhatsApp pribadi. Atas kesediaan jemaat mengisi Google Form ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan atau syukur atas hari ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita di penghujung ibadah ini. Satu hal ingin saya tekankan terkait dengan apa yang diwartakan tadi, soal aksi peduli GKST Gloria yang beberapa bulan lalu sempat kita galakan, namun karena kondisi pandemi sudah menurun, maka kita hentikan. Tetapi kali ini pandeminya itu meningkat, dan pastilah karena PPKM banyak orang yang barangkali saja tidak dapat bekerja dan butuh bantuan. Oleh karena itu kami himbau bagi Bapak Ibu saudara yang ingin mendukung, menopang saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, boleh menyumbangkan berkatnya, dananya sebagai wujud kasih kita melalui rekening GKST yang ada di Warta Jemaat PDF yang diedarkan. Demikian
yang boleh kami tambahkan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Poso. Langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekalian aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jaku ibu emaweri paling katole aku kekeni maundano ninoda mogumbari ayanda yaku beda bali berinjaku Ipoe maweri ku kalindori remberi wengi dan ini mo yaku dawawanaga dati surga banu ampapa. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, demikian ibadah kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Salam.